Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengiklankan toko online yang sebelumnya kita buat ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya bagaimana membuat toko online, silakan teman-teman lihat ya untuk part 1 bagaimana cara daftar Berdu ya untuk membuat toko online sendiri dan juga landing page sendiri ya. Part 2 untuk menu-menu yang ada di Berdu ya, sehingga teman-teman itu bisa membuat dengan mudah toko online dan landing page sendiri dari nol ya. Nah, setelah jadi toko online ya, artinya di sini teman-teman sudah upload produknya sesuai yang teman-teman punya ya produknya. Nah, di situ bagaimana kita mengiklankan semua produk ini, baik itu di Meta ya, di Facebook dan Instagram atau di TikTok Ads ya. Stepnya bagaimana? Perhatikan baik-baik agar teman-teman bisa mengiklankan semua produk secara langsung tanpa harus membuat konten ya. Jadi menggunakan iklan katalog ya. Iklan toko online atau menggunakan iklan katalog. Kita mulai ya dari Meta Ads terlebih dahulu ya. Kita beri judul video ini adalah iklan katalog ya di Meta Ads. Nah, stepnya bagaimana? Kita masuk dashboard Berdu dulu ya, atau dashboard toko online teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman cek untuk produknya sudah diupload belum ya. Pastikan sudah diupload. Jika teman-teman ingin membuat toko online-nya, produknya itu dari Shopee atau Tokopedia bisa ya. Teman-teman tinggal gunakan apps, kemudian pilih Tokopedia atau Shopee gitu ya. Kemudian teman-teman hubungkan nih, tambah hubungkan ya. Login ke Shopee, kemudian kalau sudah login, teman-teman akan masuk. Di sini ada ya, tinggal klik detail. Nah, ini bisa teman-teman import nih. Nah, ini ada yang baru yang belum diimpor. Tinggal teman-teman impor aja yang belum. Ya. Seperti ini. Impor dari Shopee ya. Jadi banyak banget fasilitasnya di Berdu ini ya. Kita refresh. Nah, sudah diimpor semua ya. Nah, ini produk-produk terbarunya. Kita bisa iklanin semua ini langsung jadi sebuah toko di halaman Facebook dan Instagram gitu ya. Dan juga nanti di video selanjutnya kita akan buat bagaimana kita setting iklan ya untuk ke TikTok Ads juga untuk semua produk atau iklan katalog semua produk ini gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita mulai dari pemasangan pixel ya. Kita masuk ke Business Manager ya. Silakan teman-teman masuk ke Business Manager. Kemudian teman-teman harus sudah membuat set data atau pixel ya. Nah, di situ silakan teman-teman pasang pixelnya dulu. Pasang pixelnya dulu. Ya. Kita ketikkan ke apps ya. Sekali lagi saya ulang. Apps, pixel. Ya, kemudian edit pixel. Nah, di sini ya. Kita sudah pasang, kita tinggal paste aja ya. Untuk namanya disesuaikan dengan nama yang ada di sini ya. Nah, teman-teman perlu membuat katalog feed ya. Di sini kalau misalnya ini kita hapus seperti ini ya, tampilan awalnya kita tambah ya. Nah, di sini my catalog, kategorinya adalah misalnya apparel, clothing ya. Nah, ini ya. Nah, kayak gini. Nah,
Kalau sudah ya, teman-teman silakan simpan. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah pasang pixel ya, ini otomatis terpasang di semua halaman ya. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan produk katalog feed ini ya untuk mengupload ke katalog di metanya. Nah, ini pastikan di BM ya. Kemudian teman-teman ke katalog, sumber data katalog ya. Kita tunggu masih loading. Nah, kita tambahkan katalog ke sini ya. Nah, di sini hubungkan ke platform mitra. Kalau teman-teman menggunakan WordPress atau apa, itu teman-teman bisa pakai WooCommerce ya. Kemudian bisa pakai BigCommerce dan seterusnya. Namun kita tidak akan menggunakan mitra seperti ini. Ini adalah BM-nya ya, Arta Group. Kemudian nama katalognya adalah Arjita aja, katalog ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini kita pakai pixel ya, pixel Arjita Group. Kemudian klik berikutnya. Sini untuk tetapkan orangnya ya, kita tetapkan semua, tetapkan, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa hubungkan data dengan feed ya, karena kita mau menggunakan katalog feed untuk kita hubungkan data ya. Nah, mudah sekali teman-teman untuk mengupload produk ke si metanya ya, dengan menggunakan katalog feed yang ada di Berdut. Kita copy ya, kemudian kita kembali ke sini, kita paste saja ya. Nah, di sini masukkan URL server atau web hosting atau spreadsheet Google. Gitu ya. Bisa juga diunggah. Kita pakai yang ini, kita nggak usah pakai password. Ya, klik berikutnya. Ya. Nah, di sini. Feed data baru Narjita Katalog namanya ya. Di sini IDR mata uangnya ya. Oke, di sini untuk jadwal feed data. Jadi kalau menggunakan feed data ya, seperti yang saya lakukan tadi menggunakan web ya, dari hosting seperti ini, maka ketika teman-teman itu mengupdate stok, mengupdate nama ya, otomatis akan diperbarui ya di Facebook atau metanya di situ. Nah, di sini jadwal feed datanya tetapkan unggahan terjadwal agar katalog Anda diperbarui secara otomatis itu setiap jam. Gitu ya. Oke, klik unggah. Kita bisa tunggu. Nah, kalau sudah berubah seperti ini ya. Nah, oke, tambahkan sumber data dulu. Kita back dulu aja ya, karena tadi sedang diproses atau di update. Kita tunggu. Jadi teman-teman harus menunggu sebentar. Ini adalah tampilan terupdate dari si Meta ya, situ untuk katalog. Ini sedang diperbarui, teman-teman bisa menunggu aja, nanti otomatis akan diperbarui. Oke. Oke, di sini ada masalah nih ya. Kalau ada masalah, silakan kita simpan dulu ya. Mungkin tadi lupa kita belum simpan, kita coba lagi.
ya. Di sini silakan klik. Nah, di sini ya, periksa file kronologi bla bla bla, minta pembaruan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ketika menemui kendala seperti tadi karena linknya belum kita update tadi, kita lupa ya. Nah, di sini akan mengunggah secara otomatis ya. Nah, itu ada di 33 produk ya. Maka ketika kita klik item seperti ini, akan muncul 33 produk tersebut. Oh, belum ditemukan nih. Kita refresh. Kita ulang sekali lagi ya untuk melihat tidak ada masalah sebetulnya. Kita tinggal cek aja tuh. Item barang aktif, semua barang. Nah, ini sudah muncul. Setelah ada, kita cek ya. Di sini item ini telah ditambahkan katalog. Ya, tampilkan atribut. Nah, di sini akan ada link ya. Nah, seperti ini. Nah, ke sini ya. Sehingga kalau ada orang yang ngeklik nanti itu akan masuk ke website dan bisa melakukan pembelanjaan. Oke, kita cek. Peristiwanya. Oke, ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa menggunakan shop ini ya untuk nanti teman-teman membuka toko di halaman. Cuman halaman ini atau page toko di page ini hanya bisa diakses melalui mobile ya. Kalau begitu juga Instagram Shop ya, toko di Instagram. Caranya bagaimana untuk mengaktifkan tokonya? Shop ya. Nah, di sini berikutnya Indonesia ya, berikutnya. Nah, silahkan teman-teman pilih untuk yang Nardita ya. Terlalu banyak ya. Nah, ini ya, pakai yang Nardita sama ini aja, yang lainnya nggak usah. Terlalu banyak halaman nih, karena untuk backup banyak. Oke, yang lainnya sudah ya. Oke, kalau sudah pastikan ya. Ini kalau yang agak hitam ini ya, itu sudah ada tokonya. Kalau yang putih ini belum, pastikan di situ sesuai dengan halaman teman-teman ya, yang dituju untuk diterbitkan tokonya. Situ pastikan tadi punyanya Nardita. Nah, ini ya, pilihannya seperti ini. Pastikan kita geser paling bawah, kemudian klik berikutnya.
Ardita Katalog 33 produk ya. Situ kemudian silakan klik berikutnya. Nah, seperti ini. Untuk katalognya adalah Ardita Katalog, kemudian saluran penjualannya adalah halaman Narita Group dan Ritali ini ya. Oke, kita centang, kemudian selesaikan penyiapan. Nah, ini sedang dibuat ya untuk Instagram Shopping dan toko di halaman Facebook. Akan tampil di versi mobile ya. Biarkan dulu ya. Oke, nah di sini harus diverifikasi ya untuk organisasi atau bisnisnya gitu. Kemudian start verification. Nah, teman-teman bisa melakukan di sini konfirmasi untuk BM-nya ataupun unggah dokumen ya. Nah, di sini klik mulai, negaranya tentukan. Jadi untuk halaman toko ya teman-teman itu harus memang verifikasi bisnis. Nah, di sini kalau teman-teman korporasi ya itu silahkan pilih. Kalau di sini bisnis hak milik tunggal, bisnis yang dimiliki dioperasikan oleh satu orang menggunakan nama yang berbeda untuk tujuan bisnis gitu ya. Ini kemitraan, perusahaan, lembaga. Nah, teman-teman kalau memang belum punya perusahaan ya pilih yang ini ya. Tampilan ini adalah tampilan baru, sebelumnya tidak ada ya teman-teman. Adanya perorangan dan bisnis aja gitu ya. Nah, sini. Nah, sini bisnis terintegrasi pada pemerintah. Kalau teman-teman sudah punya NIB dan seterusnya, kalau belum punya teman-teman bisa pakai KTP nanti. Nah, seperti ini. Nah, silakan teman-teman tambahkan ya. Oke, silakan isi data teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin verifikasi menggunakan KTP, maka teman-teman gunakanlah sesuai identitas KTP saja, gitu ya. Maka teman-teman perlu data KTP. Untuk nama bisnisnya ya, kita coba pakai identitas sesuai KTP aja ya. Oke, kita coba buka. Samain ya dengan alamat itu kota Pontianak. Kode pos Benua Melayu. Oke ya, kita sesuaikan dengan KTP, kemudian dengan kontak handphone dari yang bersangkutan ya.
kemudian situs webnya kita ambil, kode posnya untuk kode pas kita ambil salah satu aja. Nah, seperti ini. Klik berikutnya ya. Di sini bisa pakai nomor telepon, bisa pakai email ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan email di sini ya, dengan email sesuai domain yang didaftarkan gitu ya. Situ cara membuat email di Berdu bagaimana ya, email sesuai domain ya. Ini khusus buat teman-teman yang sudah menggunakan domain ya. Kalau belum menggunakan domain sendiri nggak bisa. Di situ kita ketikkan email. Nah, di sini email info. Ya, kita tambahkan di situ ya. Di sini misalnya kontak @mardita.id ya. Passwordnya tambahkan akun. Kalau ini nggak bisa, kita coba. Nah, sudah ya. Ini boleh disimpan. Login. Nah, ini cara membuat email Berdu ya. Kontak mardita.id, kemudian passwordnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Silakan teman-teman masukkan ya. Untuk kalau teman-teman menggunakan email ya, kemudian seperti ini, pilih dokumen. Di sini ini tetap menggunakan resmi ya. Nah, seperti ini aja. Kita pakai KTP ya. Coba. Kita pakai KTP. Ya. NPWP. Oke. Klik berikutnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat toko ya di Instagram atau sering disebut Instagram Shopping atau di halaman Meta ya, hanya tampil di versi mobile ya, itu teman-teman harus verifikasi BM gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Tujuannya untuk apa nih? Untuk menampilkan produk teman-teman di halaman ataupun di Instagram. Kemudian teman-teman nanti bisa iklankan. Masih ada masalah saat menyimpan. Ya. Laporan.
kita upload kembali ya untuk KTP-nya. Kemudian dokumen pajak kita upload lagi. Berikutnya, nah di sini ya sudah, kita coba verifikasi emailnya, kirim email. Sebetulnya untuk iklan katalog, untuk pendaftaran toko ini tidak wajib ya teman-teman. Yang terpenting teman-teman sudah menambahkan katalog produknya ya, menggunakan feed misalnya dari Pixel ya, seperti ini. Teman-teman edit, nah teman-teman ambil linknya aja di tadi kita sudah bahas ya. Teman-teman tidak harus membuat tokonya gitu ya. Jadi sebetulnya tidak wajib. Kita tunggu aja, ini lagi ada bugs di Meta kayaknya, lama banget gitu ya. Kita tunggu sebentar. Ini kalau kita refresh sudah ada katalog untuk katalog baru ya untuk Nardita Group yang sebelumnya sudah kita buat. Nampaknya ada error, nanti kita akan lanjutkan lebih detail tentang verifikasi dari bisnis ini ya di situ. Intinya teman-teman, untuk teman-teman membuat katalog tidak wajib teman-teman itu menerbitkan toko. Untuk menerbitkan toko wajib verifikasi BM ya di situ. Dan ketika teman-teman itu untuk memverifikasi bisnis manager itu tidak bisa ya, teman-teman bisa coba dengan membuat katalog kemudian menerbitkan toko. Nah, akan muncul fitur untuk verifikasi bisnis manajernya gitu ya. Kita di sini pusat keamanan. Nah, buat teman-teman yang baru banget gitu ya, di sini belum muncul untuk fitur verifikasinya gitu ya. Di sini untuk BM ini karena membuat katalog kemudian mendaftarkan toko di Instagram dan di halaman Facebook, maka bisa mengajukan verifikasi bisnis gitu ya. Jadi untuk memunculkan verifikasi bisnis, teman-teman bisa membuat katalog dan mendaftarkan toko gitu ya. Nah, jika teman-teman kesulitan untuk memverifikasi BM, saya membuka jasa untuk verifikasi BM dengan usaha saya ya. Tentunya yang penting verified, lebih trusted dan lebih banyak untuk batas pembelanjaan iklannya ya. Teman-teman bisa ajukan ke saya untuk jasanya itu dari 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah jasa untuk verifikasi BM. Informasinya teman-teman bisa kontak saya langsung, cari di kontak saya di channel YouTube saya. Oke, ini masih proses ya. Ini kita lanjutkan aja sebetulnya. Kalau ini gagal, teman-teman kita harus menggunakan PT atau CV ya yang saya punya gitu ya. Situ. Coba kita pilih yang ini. Sama. Oke. Berikutnya. Kita pilih ini. Berikutnya lagi.
dapat nggak kalau lewat sini ya? Ternyata sama ya. Masih masih oh, sudah nih konfirmasi ya. Kita buka emailnya ya di sini. Nah, di sini. Kenapa menggunakan email bisnis seperti ini? Agar si Meta lebih trusted ya di situ. Berikutnya ulang kode dulu. Tunggu ya. Nah, di sini untuk satu detik. Sedang diproses ya teman-teman untuk verifikasi BM-nya. Nah, ini sedang ditinjau, tinggal menunggu. Kalau gagal nanti kita ajukan menggunakan PT atau CV. Jika teman-teman ingin menggunakan jasa verifikasi BM, cukup bayar 1 juta aja ya. Silakan kontak saya, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini untuk kita tutup aja nih kalau kita refresh aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itemnya, nah sudah aktif ya untuk produknya 33 dan ini masing-masing ngelink ke toko online teman-teman ya. Kalau nanti sudah disetujui untuk toko di halaman ataupun di Instagram atau disebut Instagram Shopping, maka akan bisa tampil. Nah, ini tautannya dia akan ke web, kemudian kalau ada orang yang beli ya bisa pilih ya atau set mix seperti ini. Nah, akan masuk ke halaman form, kemudian isi form, kemudian order ke toko online teman-teman. Nah, perlu teman-teman pahami konsep dari iklan katalog adalah bagaimana mengiklankan ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan produk teman-teman sekali iklan dalam produk katalog. Jadi kalau ada 1000 produk pun nggak masalah ya. Nanti akan bergantian tayang ke audiens yang tepat gitu ya. Akan dioptimasi oleh Meta. Gitu. Jadi toko online itu gunanya adalah untuk teman-teman ya membangun branding, kemudian teman-teman iklankan dengan iklan katalog gitu ya, transaksinya di website teman-teman sendiri. Nah, dalam hal ini paling gampang saya merekomendasikan menggunakan Berdu. Kenapa? Ya karena fasilitasnya sangat lengkap untuk toko online ya dibandingkan dengan platform yang lain. Untuk link pembuatan toko online dengan Berdu silahkan cek di deskripsi video ini gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana nanti kita pasang pixel, men-setting event dengan conversion API, kemudian mengiklankan di Meta. Lalu kita akan lanjutkan bagaimana juga mengiklankan toko kita. Ini ya, toko kita yang sudah kita buat. Kalau ini tampilan depannya ya, semua produk ini diiklankan dengan Meta ataupun dengan TikTok ya. Walaupun ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan, kita bisa iklankan bersama-sama dengan iklan katalog. Semoga teman-teman bisa memetik manfaat dari tutorial video ini ya, sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitas digital marketing dengan lancar. Video ini sebagai panduan buat teman-teman untuk membuat toko online kemudian mengiklankannya ya. Ini adalah persiapan. Biar tidak terlalu panjang, kita akan sambung di video selanjutnya bagaimana men-setting event dengan conversion API, di mana sekilas conversion API itu untuk mendeteksi ketika orang itu beli ya, beli. Terus kemudian entah dia pilih COD ataupun transfer ya. Ketika teman-teman menggunakan conversion API, maka
Event purchase kita akan setting di conversion API ketika teman-teman terima duit baru tertrigger di Meta atau di TikToknya sebagai pembelian atau purchase atau real purchase ya. Jadi purchase kalau di TikTok istilahnya TikTok Ads ya, itu complete payment gitu ya. Itu tentunya teman-teman sudah terima duit baru bisa real dinamakan purchase atau complete payment. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar ya. Atau teman-teman bisa gabung traktir kopi saya, linknya ada di deskripsi untuk mendapatkan bimbingan di grup WA atau Telegram saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.